Luar biasa semua ya. Puji Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama dengan Kak Kiki akan memuji mengagungkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus yang sudah begitu peduli buat kehidupan kita, sehingga hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian anak GKI Batu. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji mengagungkan nama Tuhan. Pujian pertama kita akan mengangkat satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kak Kiki undang kita semua bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Sekali lagi kita akan pujian ini, kita mau menyanyikan, menyaksikan akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Yuk kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita satukan hati bersama-sama. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Mari kita menghadap Tuhan bersama-sama. Kak Kiki akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua untuk kami beribadah di kebaktian anak GKI Batu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini. Kakak-kakak yang terlibat kiranya melayani kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa buat teman-teman yang belum hadir, mungkin sedang hadir juga, kiranya Tuhan menolong semuanya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, dalam hidup ini kita mempunyai seorang penolong yang begitu setia, yang begitu mengasihi kehidupan kita. Siapa dia? Ya, betul. Penolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia bersedia hadir dalam kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kita hari lepas hari.
Mari kita menaikkan pujian kita oleh karena kebaikannya, oleh karena kasihnya yang bersedia untuk memperhatikan kehidupan kita hari lepas hari. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali pada kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Penolong yang memperhatikan kehidupan kita dalam situasi apapun. Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Juniati. Mari kita persiapkan hati kita dengan kita mengangkat pujian. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku dan yang pasti mengasihi kita semua. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Ju
melalui renungan firman Tuhan. Bagaimana? Tadi sudah memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Ambil sikap doa yang baik. Kita akan tundukkan kepala. Adik-adik boleh menirukan. Kakak Jum akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah. Kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah KA. Ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini waktunya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melengkapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh dengar-dengaran mendengar firman Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa hikmat-Mu, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan di dalam kekuatan Tuhan, dan kami semua boleh terberkati pada saat ini melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini, firman Tuhan bertemakan dengan berdoa, Tuhan menyembuhkanku. Nah, sekali lagi ya, dengan berdoa, Tuhan menyembuhkanku. Firman Tuhan kali ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Oke? Nanti dibaca ya. Kakak Jum akan mengulas tentang firman Tuhan saat ini. Untuk membacanya nanti boleh dibaca sendiri atau bersama mama papa setelah ibadah ini ya. Baik, adik-adik, sebelum kakak Jum menyampaikan atau bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan, mungkin adik-adik pernah ya melihat di YouTube yang sedang viral ini. Wah, sekarang adik-adik pasti mengikuti ya, atau mama papa mengikuti, atau mengintip saat mama papa melihat tayangan YouTube ini ya, tentang seorang pendeta yang melakukan dengan dalam nama Tuhan Yesus melakukan penyembuhan ya. Nah, siapa atau bagaimana kegiatan penyembuhan ini? Oke, saya tampilkan beberapa waktu untuk melihat tayangan ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, ada ini bagaimana? Oh, ada yang sakit ya, dijamah dalam nama Tuhan Yesus, yakin sembuh. Ada yang tidak bisa berjalan, didamah dalam nama Tuhan Yesus, bisa berjalan. Masih banyak lagi adik-adik ya, antrian panjang orang-orang ini disembuhkan. Nah, adik-adik, itu yang sedang viral sekarang. Kalian tahu bahwa
kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti ini pernah terjadi loh di zaman Kisah Para Rasul. Kisahnya hampir sama adik-adik, ya. Kalau nanti kalian baca kisahnya tentang di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, itu bercerita tentang satu peristiwa yang terjadi saat Petrus dan Yohanes berada di bait Allah. Nah, cerita lengkapnya begini adik-adik. Satu saat murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes seperti biasanya mereka pergi ke bait Allah. Meskipun mereka ini bisa melayani di semua tempat, mereka tidak pernah lupa datang ke bait Allah, ya, ke gereja untuk melakukan peribadatan, untuk melakukan pelayanan-pelayanan di tempat ibadah itu. Satu saat adik-adik, Petrus dan Yohanes melihat ada seorang pengemis yang lumpuh sejak lahir. Adik-adik, kakak Jum beritahu ya, kalau sekarang orang yang sakit, orang biasa saja, pasti nanti dibawa ke rumah sakit sembuh, begitu kan ya. Kalau dulu tidak loh adik-adik. Kalau orang sakit, entah itu buta, entah itu tuli, entah itu sakit jiwa, entah itu lumpuh, dihubungkan dengan kutukan. Katanya itu karena melakukan dosa, entah itu orang tuanya, entah itu keluarganya, sehingga orang yang sakit ini dianggap orang pendosa, orang yang kotor, sehingga orang yang sakit ini sepertinya merasa malu kalau menatap orang-orang yang dianggap kudus, orang-orang yang dianggap suci, sehingga dia selalu tunduk kepala. Itu yang terjadi adik-adik pada orang lumpuh yang ditemui Petrus dan Yohanes saat di dekat pintu gerbang bait Allah. Adik-adik perlu diketahui, orang lumpuh ini setiap hari ada yang membawa. Diusungnya orang yang lumpuh ini di dekat pintu gerbang bait Allah. Nama pintu gerbang itu namanya Gerbang Indah. Ya, namanya Gerbang Indah. Nah, untuk apa diusung di situ? Walah adik-adik, untuk mengemis, untuk meminta sedekah pada orang-orang yang berlalu lalang atau yang masuk ke bait Allah. Nah, itu yang terjadi adik-adik. Orang yang lumpuh ini didudukkan di depan pintu gerbang Allah untuk minta sedekah. Pengemis ini atau orang yang lumpuh ini tahu loh bahwa Petrus dan Yohanes ini murid Tuhan Yesus yang banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang lumpuh ini sering mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit. Nah, tetapi karena orang yang lumpuh atau pengemis ini merasa malu, merasa kotor, merasa berdosa, dia hanya mampu menundukkan kepala, tidak berani menyapa Petrus dan Yohanes, meskipun dalam hatinya ingin sekali untuk menyampaikan kepada Petrus dan Yohanes keinginannya untuk disembuhkan. Nah, adik-adik, saat Petrus dan Yohanes lewat, maka dia melihat orang yang lumpuh sejak lahir ini. Apakah Petrus dan Yohanes lewat begitu saja? Mungkin beberapa orang membiarkan, tidak menghiraukan, mungkin dianggap biasalah, ini pengemis. Tidak adik-adik, ya. Ternyata Petrus dan Yohanes menyapanya, ya. Bagaimana Petrus dan Yohanes menyapa? Dia mengatakan, lihatlah kepada kami. Petrus mengatakan,
lihatlah kepada kami. Loh, kenapa kok harus melihat kepada? Karena tadi pengemis ini, orang yang lumpuh sejak lahir ini, tidak berani menatap orang-orang yang lewat, apalagi yang pergi ke bait Allah. Karena menganggap diri berdosa, diri ini kotor, dianggap kutukan, sehingga selalu menundukkan. Petrus tahu itu. Makanya Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Wah, bayangkan adik-adik. Orang yang seperti itu, yang malu, yang merasa kotor, Petrus dan Yohanes yang selama ini dia dengar adalah murid Tuhan Yesus, mengatakan, lihatlah pada kami. Betapa hatinya melonjak kegirangan. Senang sekali karena disapa oleh Petrus dan Yohanes. Akhirnya yang lumpuh atau pengemis yang lumpuh sejak lahir ini menatap mata Petrus dan Yohanes. Nah, setelah itu Petrus melanjutkan lagi. Dia tahu ini mata pengemis ini memohon untuk bisa merasakan nama Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan itu dari mulut Petrus dan Yohanes. Ketika dia disapa dengan penuh harapan, dia menatap mata Petrus dan Yohanes. Apa kata Petrus? Petrus mengatakan kepada pengemis ini, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Adik-adik, Petrus mengatakan emas dan perak tidak punya. Apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Kira-kira yang mendengar apa ya? Apa yang dimiliki Petrus? Paling ada yang bayangkan, wah ini pasti akan mendapatkan uang. Kan minta sedekah. Wah ini akan mendapatkan benda atau barang atau apa gitu ya. Meskipun bukan emas dan perak. Tetapi kelanjutannya apa? Tetapi dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Adik-adik, kalimat yang kuat dan penuh dengan kekuatan. Nama yang tidak sekedar nama itu disebut oleh Petrus. Ternyata nama Tuhan Yesus itu bukan sekedar nama, tetapi nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang mampu menyembuhkan, mampu melakukan mujizat. Dan saat dikatakan dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan, apa yang terjadi adik-adik? Petrus mengulurkan tangan, mengangkat tangan kanan yang lumpuh ini, dan orang yang lumpuh ini tiba-tiba berjalan dan melompat-lompat. Wah, luar biasa sekali, kegirangan sekali, karena dia disembuhkan dari sakit yang sejak lahir, yang selama ini tidak pernah punya bayangan bisa berjalan. Tidak pernah punya pemikiran bahwa dia bisa melompat-lompat. Tetapi hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus, pengemis ini yang lumpuh sejak lahir bisa disembuhkan. Wah, luar biasa adik-adik ya. Yang menyembuhkan bukan Petrus dan Yohanes, tetapi yang menyembuhkan adalah nama Tuhan Yesus. Ya? Nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Ketika dengan yakin dipercaya, ketika dengan yakin diimani, maka bisa menyembuhkan. Luar biasa ya adik-adik. Sangat luar biasa sekali nama Tuhan Yesus ini. Nah, adik-adik, kita pun sering loh ya. Mungkin adik-adik pernah sakit, atau orang tua, family, teman ya pernah sakit. Seringkali kalau sakit lupa ya,
bahwa kita ini punya satu nama yang sanggup menyembuhkan. Yang didahulukan apa? Menangis, kesakitan, ya kan? Mengeluh, aduh aku sakit, ya. Aku panas, Ma. Aku nggak enak badan, Ma. Bahkan kadang marah, diberi makan, nggak mau, ya. Karena lidahku pahit rasanya. Nah, ketika mengalami sakit penyakit, tidak ingat nama Tuhan Yesus, yang diingat adalah penderitaannya. Sehingga apa? Murung, sedih, menangis, kecewa gitu ya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh beriman, maka nama Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup menyehatkan, ya, sanggup menolong kita dari segala kesulitan hidup. Entah itu sakit penyakit, entah itu dalam mungkin dalam masalah belajar, dalam mungkin hubungan kita dengan teman, dengan siapapun, ya. Percaya ketika kita ingat nama Tuhan Yesus dan kita menyebutnya dengan penuh iman, Tuhan Yesus sanggup menolong, maka kita akan bergiran seperti orang yang sakit lumpuh sejak lahir ini. Kita bisa melompat-lompat, kita bisa puji Tuhan karena sudah diselesaikan masalah kita, karena kita sudah disembuhkan dari sakit penyakit, ya. Makanya firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan, dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Adik-adik, apakah hari ini ada yang badannya kurang sehat? Atau hatinya yang tidak sehat? Atau apanya ya yang tidak sehat? Nah, banyak sekali yang tidak sehat, ya. Sikapnya tidak sehat, ya. Pemarah, tiba-tiba jengkel, kecewa, itu kan tidak sehat, ya. Atau karena apa? Sehingga menjadi hidup kita tidak sehat. Ayo, jangan lupa ada satu nama yang penuh dengan kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Maka segala sakit penyakit, apapun sakitnya, Tuhan sanggup menyembuhkan. Oke, jadi mulai sekarang, mungkin kemarin pernah ya sudah ingat, tapi lupa lagi. Ternyata sakitnya lebih kuat, masalahnya lebih kuat dibanding nama Tuhan Yesus. Mulai sekarang, kalau ada sakit penyakit, kelemahan tubuh, sakit apapun, entah itu sakit hati kita, entah itu sakit pikiran kita, atau sakit tubuh kita, jangan tergesa-gesa marah, kecewa, atau menyalahkan siapapun. Tetapi yang terlebih dahulu diingat adalah di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Kita akan bersama-sama untuk melakukan aktivitas ya, untuk melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Iya. Ada yang akan saya baca untuk satu ayat. Mungkin kali ini nanti dibaca ulang di rumah ya. Satu ayat untuk bisa kalian baca lagi untuk menguatkan iman kita bersama ya. Ya. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan
kepada orang ini di depan kamu semua. Nah, jadi Kisah Para Rasul 3 ayat 16 nanti dibaca ulang di rumah ya. Iya. Saat sudah disembuhkan, wah, orang ini tidak diam saja, tetapi mulai menyaksikan kepada orang banyak bahwa dia telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, baik. Ada aktivitas yang Kakak Jum sampaikan nanti bisa dilakukan di rumah. Untuk kelas balita, ya, untuk kelas balita dikatakan adik-adik melakukan lompatan 2-3 kali, ya. Jadi adik-adik melakukan lompatan 2-3 kali dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat, gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat. Itu nanti mama, papa, atau kakak memvideokan, setelah itu dikirim ke grup komisi anak, gitu ya. Oke, ya, Kakak Jum contoh ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat. Nah, itu ya caranya. Boleh gerakan yang lain yang menunjukkan sukacita karena kalian sudah disembuhkan. Karena kita tetap sehat, diberkati oleh yuk, singkut katen ya, tak ulang lagi. Adik-adik, lakukan lompatan untuk balita ya. Lakukan lompatan 2-3 kali, ya. Terus sambil melompat, ucapkan kata-kata dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat, gitu ya. Jadi sekali lagi, lakukan lompatan ya 2-3 kali dan ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, aku sehat. Boleh gerakannya terserah ya, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi, nanti jatuh ya. Sampaikan saja ucapan itu. Terus karena kalian itu mengucapkan dengan rasa sukacita, harus dengan muka yang berseri-seri, tidak boleh dalam nama, tidak boleh, harus dengan wajah berseri-seri karena bersuka cita. Bisa ya? Oke, nanti dibimbing oleh mama, papa, atau kakak kalian. Terus untuk kelas besar, nah ada beberapa pertanyaan. Nih, di sini nih pertanyaannya, ya. Nah, kalian jawab pertanyaan itu, jawabannya saja. Tulis di selembar kertas, ya. Diberi nama lo ya itu. Setelah itu kalian foto, kirim di grup WA Komisi Anak. Ya. Sekali lagi, tulis jawaban pertanyaan di bawah ini. Setelah itu foto jawabannya saja ya, kirim di grup WA Komisi Anak. Oke adik-adik ya, mengerti semua ya? Baik adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan. Kita akan mengakhirinya juga dengan berdoa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Kami bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kami bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah, mungkin hal-hal yang tidak mampu kami lakukan. Tuhan, ajarkan kami selalu berdoa, mengimani dan meyakini bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di
di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Jung untuk firman Tuhan yang sudah di-sharingkan bagi kita semua. Ya, dalam hidup ini ingat ya bahwa satu-satunya penolong dalam kehidupan kita di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah masalah yang kita hadapi, siapa dia? Tuhan Yesus. Mari dalam hidup ini untuk kita terus bersandar, datang kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa-doa kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan adik-adik bisa dimasukin ke dalam amplop dan selanjutnya nanti dititipkan ke papa mama ketika papa mama akan datang ke gereja mengikuti ibadah minggu di gereja pada minggu-minggu berikutnya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita mengangkat pujian, beri syukur, beri syukur, beri syukur hanya kepada Dia, hanya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kita. Saatnya kita akan berdoa untuk persembahan dan kita lanjutkan dengan doa syafaat. Yuk ya, ambil sikap yang baik, yang hormat pada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Akan kami belajar tentang firman Tuhan dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah kepada anak-anak yang sudah memberikan persembahan supaya mereka semakin setia kepada Tuhan. Demikian kiranya Tuhan juga akan memberkati persembahan ini supaya persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan Tuhan baik di GKI maupun GKI yang diperluas, dan Tuhan juga akan berkati para kakak-kakak yang akan mengelola persembahan ini sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Batu yang saat ini masih melakukan ibadah secara online dan juga sebagian secara onsite. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan menjadikan gereja kami tempat di mana orang-orang bisa beribadah dengan aman, dengan tentram, dan setiap orang yang datang ke gereja boleh terberkati dengan pelayanan para pelayan yang ada di GKI Batu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk khususnya komisi anak. Tuhan berkati setiap anak-anak yang tergabung di dalam komisi anak. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan roh kesetiaan, memberikan roh ketekunan di dalam mengiring Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kami tetap saling merindukan, kami tetap saling mengasihi, saling mendukung, kami saling mendoakan agar kami senantiasa tetap ada di dalam cinta kasih Tuhan. Kami boleh tetap
melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak agar anak-anak tetap setia mengikuti ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan oleh Komisi Anak, sehingga anak-anak pun tetap terpelihara kehidupan rohaninya. Berkati pula anak-anak dengan kesehatan, kekuatan, khususnya saat ini masa corona belum selesai. Tuhan tetap memberikan kewaspadaan, Tuhan tetap memberikan kehati-hatian kepada mereka, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan tetap akan menjaga mereka, melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati para orang tua yang dengan setia mendampingi dan merawat mereka. Biarlah Tuhan akan tolong tetap juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberikan roh kesabaran dan ketelatenan di dalam mendidik maupun merawat anak-anaknya, khususnya mendampingi di dalam ibadah-ibadah yang ada di DKI Batu. Tuhan juga akan berkati kakak-kakak yang terlibat di dalam pelayanan Komisi Anak. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memelihara dalam kesehatan, dalam kesetiaan, dan Tuhan juga akan tetap memberikan kakak-kakak hikmat sehingga boleh semakin hari semakin lebih baik di dalam melayani Komisi Anak. Tuhan berkati pendeta kami, Pendeta Dwi Santoso, yang juga menjadi gembala kami, menjadi orang yang akan memelihara rohani kami. Tuhan akan berkati beliau dengan kesehatan dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan akan tetap pelihara. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang ikut terlibat dalam pengambilan video untuk ibadah online. Tuhan akan memberkati, juga alat-alat yang digunakan Tuhan juga akan memberkati, sehingga boleh mempermudah menjadi fasilitas yang menjadikan kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami menyerahkan masing-masing kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, nggak terasa ya, kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang sudah di penghujung kebaktian kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa.
dalam doa kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami mengikuti kebaktian anak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami, kehidupan di dalam doa, hidup yang terus bergantung kepada Tuhan, hidup yang terus bersandar kepada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kebaktian pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dalam waktu-waktu kami ke depan untuk tetap setia mengikuti kebaktian anak GKI Batu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengikuti kebaktian anak pada pagi hari ini. Ingat selalu ya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, ya. Selalu menggunakan apa? Masker, ya. Kalau ketika keluar dari rumah, ketika diajak papa mama bermain sama teman-teman, ya selalu gunakan masker, karena kita bisa melindungi diri kita dan juga melindungi teman-teman di sekitar kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.